Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah desain grafis, kita akan bahas mengenai kontrak perkuliahan dan pengenalan desain grafis. Kita akan mulai dari deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah desain grafis ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat, merancang, dan memanipulasi citra atau gambar untuk menghasilkan sebuah desain grafis dengan menerapkan prinsip dasar dan teknik tertentu menggunakan program komputer. Kemudian strategi perkuliahan kita, yang pertama telekonferensi, kemudian praktikum, diskusi forum dan tanya jawab, tes kompetensi, dan presentasi proyek. Untuk materi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, secara umum mencakup tentang pengenalan desain grafis, teori warna, layouting, pembuatan tipografi, pembuatan logo, pembuatan poster iklan, pembuatan sampul buku, pembuatan brosur, dan pembuatan majalah digital. Berikutnya untuk peraturan perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, mahasiswa aktif mengikuti rangkaian kegiatan perkuliahan, baik online ataupun offline. Kemudian mahasiswa wajib menjaga etika komunikasi yang baik selama perkuliahan, berpakaian rapi dan sopan. 4 kali tidak mengikuti perkuliahan tanpa berita, kecuali izin atau sakit, ini mendapat nilai F. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya kita ke persentase penilaian. Ada 4 bagian untuk persentase penilaiannya. Pertama, kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS 25%, dan UAS sebesar 35%. Berikut ini range penilaian yang kita gunakan. Kemudian kita akan bahas mengenai penggunaan Learning Management System. Jadi mahasiswa bisa mengakses di ol.stimikmultikom.ic.id dan rajin untuk cek beberapa menu ini di LMS Stimik Multikom Bolaang Mongondo. Yang pertama, agenda. Di agenda ini kita bisa melihat apa saja kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan timeline. Kemudian menu documents, ini tempat untuk menyimpan berbagai source atau materi-materi yang diperlukan selama mata kuliah desain grafis ini. Kemudian menu forums, kita akan gunakan ini untuk melakukan diskusi forum. Kemudian fitur test, ini digunakan untuk mengevaluasi atau menguji kemampuan atau pengetahuan mahasiswa. Kemudian menu assignments, ini tempat untuk melihat apa saja daftar tugas yang harus dikumpulkan, sekaligus tempat untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Attendance, ini untuk daftar kehadiran, dan assessments, ini fitur untuk melihat progres pembelajaran kita. Berikutnya kita akan masuk ke konsep dasar desain grafis. Desain grafis ini merupakan bidang komputer yang mempelajari tahapan dalam memanipulasi citra atau gambar modul suatu objek menggunakan komputer, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan komunikasi dengan user melalui gambar. Selanjutnya untuk elemen pembentuk grafik atau grafis, yang pertama geometrik, kemudian image processing, dan hardware display atau vektor atau yang bentuknya raster. Oke, kita lanjut akan bahas contoh-contoh penerapan desain grafis yang sangat sering kita jumpai. Yang pertama adalah logo. Ini yang paling sering kita jumpai dan kita tahu ini logonya dari produk atau brand apa. Yang pertama Instagram, kemudian YouTube yang paling sering kita gunakan juga. Kemudian ini logo Apple dan Adidas. Nah, di mata kuliah ini kita juga akan membuat logo. Selanjutnya tipografi. Tipografi ini mungkin sering kita lihat di Instagram. Ini sebuah susunan kata-kata yang isinya adalah pesan atau sebuah teks yang disusun sehingga membentuk sebuah tulisan beserta ornamen yang menarik gitu. Berikutnya adalah contoh hasil dari desain grafis, itu WPIP atau Wedas Pop Art Portrait. WPIP ini biasanya kita jumpai di dalam desain yang bentuknya orang. Jadi ini bisa kita lihat seperti bentuk mozaik. Oke, berikutnya adalah bentuk vectoring. Ini biasanya kita desain di CorelDRAW. Jadi di dalam mata kuliah ini juga kita akan bahas bagaimana membuat sebuah vektor
desain mungkin bentuknya sampul buku atau lain sebagainya yang kita akan pelajari menggunakan software CorelDRAW. Selanjutnya adalah poster. Nah, poster ini fungsinya adalah untuk menyampaikan pesannya atau ada informasi penting yang perlu disampaikan kepada yang melihat atau si user. Desain poster ini juga bisa berbasis vektor ataupun berbasis raster. Contoh hasil desain grafis adalah manipulasi atau editing foto. Contohnya seperti yang di slide ini, jadi ada beberapa kombinasi gambar yang disatukan sehingga membentuk manipulasi gambar yang bagus. Kemudian iklan atau advertisement, ini banyak sekali kita lihat spanduk-spanduk atau mungkin di berbagai platform. Untuk membuat sebuah iklan, kita perlu mengkombinasikan beberapa elemen di situ termasuk ada teks, ada gambar yang tujuannya untuk mempromosikan sebuah produk. Contoh lainnya bisa kita lihat dalam bentuk brosur. Brosur ini ada yang dicetak, ada yang hanya ditampilkan sebagai digital brosur. Di mata kuliah ini kita akan bahas tentang bagaimana pembuatan brosur. Kemudian majalah atau magazine. Majalah juga ini ada yang printed atau dicetak dan ada juga yang ditampilkan di platform. Bentuknya digital magazine atau majalah digital. Selanjutnya masih banyak lagi contoh desain grafis seperti di kartu atau mungkin infografis. Kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian pembahasan kita di awal ini tentang kontrak perkuliahan dan pengenalan desain grafis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.